Saya lanjutkan lagi ya. Tafsir Yunus. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. 13. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. 14. Dan kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. 15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, dan datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. 16. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Bertafsir, yakni apakah kalian tidak mempunyai akal sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak yang batil. Oleh karena itu, ketika Heraklius, Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, Heraklius berkata, apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang ingin dia katakan? Abu Sufyan berkata, tidak. Saat itu Abu Sufyan adalah termasuk gembongnya orang-orang kafir dan pemuka orang-orang musyrik. Akan tetapi dia mengakui kebenarannya. 17. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan beruntung. 18. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Tafsirnya, yakni apakah mereka memberikan suatu kabar kepada Allah dengan sesuatu yang tidak terjadi di langit ataupun di bumi.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan zatnya yang mulia dari kemusyrikan dan kekufuran mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. 19. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih, kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu. Dengan tafsir, Dia tidak akan menyiksa seseorang kecuali telah menegakkan hujah atasnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan putusan atas apa yang mereka perselisihkan. Maka orang-orang mukmin akan bertemu dengan kebahagiaan dan orang-orang kafir akan bertemu dengan kesengsaraan. Pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu.